Jangan khawatir, Allah Ta'ala tidak pernah membiarkan orang yang melakukan pengorbanan harta di jalannya menjadi sia-sia. Tidak diragukan lagi, Dia akan mengembalikannya berkali-kali lipat. Kita pun melihat contohnya bahkan hingga saat ini, yaitu bagaimana para hamba berkorban di jalan Tuhan dan bagaimana Tuhan segera mengembalikannya kepada mereka. Jika ada orang-orang yang bekerja di tempat dan lingkungan yang sama, namun Allah Ta'ala menurunkan keberkatan pada harta para Ahmadi, sedangkan orang lainnya tidak mendapat berkat sepertinya, dan inilah yang kemudian menjadi landasan penguatan keimanan mereka. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan menyajikan beberapa contoh dari para Ahmadi yang mukhlis. Di Republik Afrika Tengah, ada sebuah tempat bernama Kitambala, di mana terdapat seorang Ahmadi baru bernama Isa Sahib. Ia menuturkan, saya baiat 9 bulan yang lalu. Pada tahun 2016, saya mempunyai sebidang tanah yang saya beli untuk membuat rumah. Namun saya tidak mampu mengumpulkan dana yang cukup untuk membangun rumah. Saya bergabung dengan jemaat dan mendengar tentang keberkatan dan pentingnya membayar canda. Sekecil apapun pengorbanan yang dapat saya persembahkan di jalan Allah, saya melakukannya. Dan saya selalu mendengar bahwa Allah Ta'ala memudahkan segala urusan dengan pengorbanan ini dan memberikan kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan rezeki seseorang. Lebih lanjut, beliau mengatakan, terlintas dalam benak saya bahwa ketika kami masih non-Ahmadi, kami tidak pernah memberikan canda di jalan Allah Ta'ala satu kali pun, dan tidak ada seorang pun yang memberitahu kami mengenai hal ini. Jadi sekarang saya telah diberitahu. Para mubayyin baru biasanya diberitahu tentang canda tarik jadid dan wakfi jadid. Beliau berkata, saya diberitahu tentang hal ini. Saya lalu mempersembahkan 1.500 sifa dalam canda wakfi jadid. Dan Allah Ta'ala memberikan pahala sedemikian rupa, sehingga seorang teman menawarkan untuk membuatkan 10.000 batu bata untuk rumah, dan kemudian ia pun membuatkan batu bata tersebut. Di sana, mereka membuatnya sendiri, yaitu baloknya dari semen. Demikianlah pembangunan rumah yang telah ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun pun dimulai, dan rumah itu pun selesai. Kemudian beliau berkata, saya yakin hal ini terjadi atas karunia Allah Ta'ala. Jika tidak, saya tidak memiliki kemampuan ini dalam diri saya, dan hal ini mustahil bagi saya. Kazakhstan adalah salah satu negara bekas Uni Soviet. Tuan Daurin berasal dari sana. Beliau menuturkan, beberapa hari yang lalu, saya menerima pesan dari Pak Mu'alim yang mengatakan bahwa canda istri saya untuk wakfi jadid tahun ini sangatlah kecil dan berada di urutan terbawah. Dan jika memungkinkan, ia hendaknya memberikan paling sedikit 5.000 tenge. Saya berpemikiran bahwa istri saya sedang mengandung dan juga akan menjalani operasi. Jadi sebaiknya saya menyumbang 15.000 tenge. Kurang lebih 20 menit setelah saya mengirimkan uang tersebut, saya mendapatkan kabar dari pihak sekolah bahwa karena saya juga mengasuh seorang anak yatim dan memiliki banyak anak, maka pemerintah memutuskan untuk memberikan 100.000 tenge. Sungguh menginspirasi keimanan. Bagaimana saya melihat Allah Ta'ala memberi saya balasan dengan segera. Tuan Hormat yang berasal dari Kyrgyzstan, negara bagian lain dari Uni Soviet di sana, beliau bekerja di tambang emas dan memberikan candahnya setiap 6 bulan. Tahun lalu, ketika beliau membayar candah untuk paruh kedua tahun tersebut, beliau memberikan 6.000 som Kyrgyzstan, mata uang di sana, lebih dari nilai yang ditentukan. Ketika ditanya alasannya, beliau berkata, harga-harga telah meningkat di seluruh dunia, dan ini akan menambah pengeluaran jemaat juga. Jadi saya meningkatkan canda saya dari besaran yang ditentukan. Tahun ini juga ketika beliau membayar canda untuk paruh pertama tahun ini, beliau menambahnya sebanyak 6.000 som. Dengan demikian, beliau meningkatkan candanya sekitar 40%. Ini adalah contoh dari mencari kesenangan.
dan keridaan Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang meminta beliau untuk melakukan hal tersebut. Namun dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan jemaat, beliau sendiri berupaya untuk meningkatkan candahnya. Orang-orang mengatakan, mengapa kita meminta candah? Kita tidak meminta, kita hanya menyampaikan pesan Allah Ta'ala untuk berkorban di jalan Allah Ta'ala. Di Filipina, yang adalah negara di suatu tempat yang jauh, mubalik di sana mengatakan, Sadar Nasional Khudamul Ahmadiyah mengatakan kepada saya bahwa beliau memberikan sumbangan wakfi jadid sesuai dengan perjanjian. Namun tahun keuangan akan segera berakhir dan beliau mempunyai keinginan untuk memberikan candah lebih dari perjanjian. Oleh karena itu beliau memberikan 1.000 peso lagi atas nama orang tua dan ayah mertuanya yang telah meninggal untuk wakfi jadid. Saat itu beliau sedang mengerjakan kontrak di kantor kota setempat sebagai manajer. Pengurangan resiko setelah libur tahun baru, begitu kembali bekerja, wali kota setempat mempermanenkan jabatan beliau dan menaikkan gaji beliau 2 kali lipat. Beliau telah bekerja berdasarkan kontrak selama 4 tahun terakhir dan meskipun terus-menerus meminta pekerjaannya tidak dijadikan permanen, beliau mengatakan, sekarang saya yakin bahwa ini adalah buah dari pengorbanan yang saya lakukan dan Allah Ta'ala pasti akan menganugerahkan kepada kita di luar perkiraan kita. Kamerun, yang adalah sebuah negara di Afrika, mubalik di sana menuturkan, seorang pemuda bernama Yusuf menerima Ahmadiyah. Ia adalah orang miskin dan bekerja sebagai tukang ojek. Muhammad Yusuf mengatakan, ketika saya menerima Ahmadiyah dan atas saran dari mubalik, saya mulai membayarkan candah sedikit demi sedikit. Kemudian kondisi saya mulai berubah. Hati saya sangat tentram dan kehidupan saya mulai menjadi lebih mudah. Ketentraman hati adalah segalanya. Beliau mengatakan, saya merasa tentram karena memberikan candah. Kini niat saya untuk membayar candah tidak hanya pada wakfi jadid, tetapi juga ikut serta dalam semua bentuk candah yang diperlukan karena ada keberkahan bagi saya dan keluarga saya dalam melakukan hal tersebut. Ini adalah keberkatan dari Imam Mahdi alaihissalam, sehingga saya mendapatkan ketentraman rohani. Saya sangat senang dan puas. Inilah cara Allah Ta'ala menciptakan sarana-sarana. Tanzania adalah negara Afrika Timur. Seorang pemuda dari wilayah Romoma bernama Tuan Milowe berkata, saya berumur 27 tahun. Saya telah menyaksikan banyak keberkatan dari canda. Beliau mengatakan, saya adalah seorang petani dan tahun ini saya dengan segera mengirimkan hasil panen saya ke lembaga terkait dengan tujuan segera memberikan canda saya untuk wakfi jadid. Dan karena itu saya mengirimkan hasil panen tersebut ke pemerintah. Beliau berkata, seandainya saya menunggu beberapa hari lagi, saya mungkin bisa menjual hasil panen saya dengan harga lebih tinggi. Namun saya tidak akan bisa memberikan candah karena tenggat waktu telah berlalu. Beliau mengatakan, bagaimanapun ketika saya menghubungi departemen tersebut, saya menerima harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata yang diterima petani untuk hasil panen mereka. Dan saya menggunakannya untuk memberikan candah saya untuk wakfi jadid. Lembaga tersebut mengatakan, orang-orang menahan hasil panen mereka agar mereka bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Anda telah mendapatkan hadiah atas kejujuran Anda. Beliau mengatakan, saya yakin Allah menerima pahala atas niat saya sehingga saya dapat dengan mudah berkorban di jalannya. Tuan Rozamut yang berasal dari Kyrgyzstan, beliau mengatakan mengenai canda wakfi jadid ini sangatlah penting dan cerita saya kenal dengan wakfi jadid pun cukup menarik. Saya ingat ketika saya diperkenalkan dengan Jemaat Ahmadiyah, saya bertanya kepada mubalik tentang siapa yang menanggung semua biaya jemaat. Beliau menjelaskan kepada saya secara rinci tentang sistem yang ada di dalam jemaat
yaitu lembaga khilafat dan berbagai gerakan seperti Waqf Jadid dan bentuk-bentuk pengorbanan harta lainnya. Beliau menuturkan, saya belum pernah melihat atau mendengar sistem keuangan seperti ini. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang sistem semacam ini. Kemudian setelah baiat pada masa Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah, saya mulai membayar canda setiap bulan dan saya telah melihat keberkatan dari memberikan pengorbanan harta sepanjang hidup saya. Sebelum bergabung dengan jemaat, saya tinggal bersama keluarga di sebuah apartemen yang kami sewa. Kami hidup dalam keadaan yang sulit. Saya bekerja di berbagai tempat. Saya berada dalam keadaan miskin. Saya tidak memiliki harta, tempat tinggal, atau sumber pendapatan yang tetap. Berkat pengorbanan harta, alhamdulillah, saya telah membangun satu rumah. Saat ini saya memiliki penghasilan yang stabil. Pekerjaan saya tidak sulit dan bayarannya bagus. Ini adalah berkah yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala karena membayar canda. Di Togo, sebuah negara di Afrika Barat, mubalik yang bertugas di sana menuturkan, seorang wanita Ahmadi yang tidak mempunyai uang untuk membayar canda Waqf Jadid, beliau menanam beberapa sayuran untuk keperluan rumah tangganya. Beliau lalu menjual sayuran itu di pasar dan membayar canda Waqf Jadid. Dengan demikian, beliau memenuhi janjinya kepada Allah Ta'ala. Ini adalah hal sederhana, namun ini adalah contoh sebagaimana para sahabat yang pergi bekerja di pasar atau seperti Hafiz Sahib yang memberikan hadiah apapun yang diterimanya untuk pengorbanan harta. Demikian pula seorang Ahmadi lain bernama Hamzah yang tidak memiliki uang untuk membayar canda Waqf Jadid. Beliau memiliki beberapa ekor ayam, lalu menjual 9 dari antaranya, lalu membayar canda. Orang-orang miskin inilah yang berkorban demi keridhaan Allah Ta'ala. Dan mereka inilah orang-orang yang menghidupkan kembali kenangan para pendahulu kita. Iman Hidayat Sahib dari Indonesia menuturkan, saya terlahir sebagai Ahmadi. Saya biasa membayar canda hanya sebagai anggota jemaat. Dan hal ini telah menjadi sebuah kebiasaan bahwa sebagai seorang Ahmadi maka harus membayar canda. Saya tidak ikut serta dalam pengorbanan Tarik Jadid dan Waqf Jadid. Atas hal ini, semua saudara laki-laki saya mendorong saya untuk mengambil bagian dalam kedua pengorbanan tersebut dan mengatakan bahwa kita tidak boleh memberikan canda hanya sebagai anggota jemaat, melainkan kita harus mengambil bagian dalam pengorbanan harta untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Beliau menuturkan, oleh karena itu, di dalam diri saya timbul ketertarikan untuk mengambil bagian dalam pengorbanan Tarik Jadid dan Waqf Jadid. Dan saya mulai melakukan pengorbanan harta untuk keduanya. Setelah mulai ikut serta dalam kedua pengorbanan ini, saya melihat perubahan besar dalam kehidupan saya. Saya merasa seolah-olah saya lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Saya juga diberi tanggung jawab dalam jemaat. Demikian pula Allah Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya dalam hal rezeki. Yang terpenting, melalui keberkatan pengorbanan harta, saya telah melihat pemenuhan firman Allah Ta'ala, yaitu jika kalian datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepada kalian dengan berlari. Seorang Ahmadi dari Melbourne, Australia, menuliskan pengalamannya sendiri. Beberapa minggu sebelum tahun anggaran Waqf Jadid berakhir, para anggota dihimbau bahwa siapapun yang mampu harus berusaha memberikan setidaknya $5,000 Australia. Saya sudah memberikan $4,000 untuk Waqf Jadid. Saya tidak mempunyai $5,000, namun jauh di lubuk hati saya mempunyai keinginan yang kuat untuk memberikan $5,000 untuk Waqf Jadid. Maka dalam perjalanan pulang dari sholat Jumat, saya mulai berdoa untuk hal tersebut. Beliau saat itu sedang dalam kondisi yang baik, namun meskipun demikian, beliau memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala di dalam hatinya. Beliau mempunyai hasrat dan keinginan sehingga beliau tergerak untuk berdoa. Beliau lebih lanjut menuturkan, saya mempunyai bisnis kecil-kecilan sendiri. Suatu hari saya keluar kantor untuk istirahat sejenak dan mulai berdoa untuk mencari solusi bagaimana saya dapat mengambil bagian dalam pengorbanan ini. Dan semoga Allah Ta'ala memberi saya taufik. Lalu ketika saya kembali ke kantor, rekan bisnis saya yang beragama Kristen datang ke kantor dan menutup pintu. Ia menjabat tangan saya dengan gembira dan mengatakan bahwa ia punya kabar baik. Lebih jauh lagi, ia menuturkan bahwa mereka mendapatkan
pelanggan baru untuk bisnis mereka yang telah meminta untuk membantu mengatur hal ini untuknya. Biayanya adalah $30.000 yang akan dibagi di antara mereka berdua masing-masing $15.000. Beliau lebih lanjut mengatakan, saya segera memahami bahwa doa saya telah terkabul. Saya menjelaskan kepada rekan bisnis saya bagaimana saya berdoa kepada Allah Ta'ala, dan saya yakin bahwa ini adalah hasil dari doa saya. Setelah itu rekan bisnis saya berkata, 5.000 untuk amal adalah jumlah yang besar. Saya juga mendapat manfaat dari doa Anda dan saya juga akan ikut membayar canda. Saya akan memberikan setengah dari jumlah yang ingin Anda berikan. Namun saya menjelaskan kepadanya bahwa ada banyak program canda lain yang bisa ia ikuti untuk $5.000 ini. Dan $5.000 ini adalah untuk wakfi jadid yang harus saya berikan sendiri. Alhasil Allah Ta'ala berbuat ihsan kepada saya dengan mengabulkan doa dan keinginan saya. Fiji adalah negara lain di tempat yang jauh. Ada seorang mubayin baru bernama Tuan Zainul Baik. Beliau baiat 2 atau 3 tahun lalu. Awalnya ketika beliau diikut sertakan dalam gerakan wakfi jadid, beliau menjanjikan sejumlah kecil uang. Tak lama kemudian, beliau diikut sertakan ke dalam canda am. Namun tahun ini setelah mendengarkan khutbah saya, beliau mengetahui tentang pentingnya pengorbanan ini. Beliau lalu meningkatkan perjanjian-perjanjiannya dalam tarik jadid, wakfi jadid, dan lain-lainnya, dan membayar 10 kali lipat lebih besar. Demikian pula beliau berjanji akan membayar 1/16 untuk canda am dari penghasilan mingguannya. Sekarang setiap minggu beliau datang secara teratur dan membayar semua iurannya. Mubayi baru ini, yaitu Tuan Zainul Baik, mengatakan, sejak saya membayar canda saya secara teratur, saya mendapatkan promosi dalam pekerjaan saya dan mulai tahun 2024 gaji saya juga akan meningkat. Insya Allah, jika ada yang ingin mengetahui tentang keberkatan membayar canda, mereka bisa bertanya kepada saya. Mubalik di Mikronesia, Tuan Sarjil menuturkan, seorang mubai baru, Tuan Simon, diberikan himbauan mengenai pengorbanan harta dan diberitahu bahwa kita memberikan canda demi mendapatkan keridhaan Allah. Dan ini bukanlah pajak. Allah Ta'ala telah menyatakannya sebagai pinjaman yang baik. Setelah itu, beliau mulai memberikan canda setiap minggu. Setelah beberapa waktu beliau berkata, sebelumnya ketika saya pergi ke gereja dan memberikan uang, saya tidak pernah melihat perbedaan apapun dalam hidup saya. Namun setelah bergabung dengan jemaat dan sejak saya memberikan pengorbanan harta di jalan Allah Ta'ala, semua kebutuhan saya terpenuhi dengan cara yang membuat saya takjub. Kadang-kadang saya membutuhkan uang, dan tiba-tiba seorang datang dan memberi saya uang. Kapanpun ada kekurangan makanan, bahkan ketika saya sedang duduk di rumah, Allah Ta'ala memenuhi kebutuhan saya melalui satu dan lain sarana. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, Tuan Simon memberikan canda melebihi kemampuannya. Amir Tanzania menulis, Tuan Bashir membayar 40.000 siling untuk wakfi jadid, untuk diri dan keluarganya. Istrinya bertanya mengapa ia memberikan uang sebanyak itu, padahal keadaan rumah tangga mereka sedang tidak baik. Beliau menjawab dengan mengatakan, jangan khawatir, Allah Ta'ala tidak pernah membiarkan orang yang melakukan pengorbanan harta di jalannya menjadi sia-sia. Tidak diragukan lagi, Dia akan mengembalikannya berkali-kali lipat. Beberapa hari setelah itu, beliau mendapat pekerjaan dari beberapa tempat berbeda, yang melaluinya beliau tidak hanya mendapatkan kembali apa yang telah beliau berikan untuk canda, bahkan mendapatkan penghasilan lebih banyak. Beliau lebih lanjut mengatakan, saya sendiri telah memiliki pemahaman tentang keberkatan canda ini sebelumnya, tapi sekarang istri saya pun menyaksikan keberkatan dari memberikan canda. Ini adalah sarana baginya untuk meningkatkan keimanannya.